Nama saya Dian Yuliana Nurhidayah. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 saya berkaitan dengan penerapan budaya positif yang saya laksanakan pada SD Negeri 01 Gudang Manis, Kecamatan Karangpandan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya laksanakan berkaitan dengan penerapan budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah membuat keyakinan kelas merupakan suatu kondisi yang tidak mudah. Karena apa? Setiap peserta didik memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Keyakinan kelas akan membantu guru dalam menerapkan kedisiplinan pada peserta didik mereka, serta berpengaruh penting dalam mengenalkan karakteristik kepada peserta didik. Tujuan dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah mengembangkan perilaku positif pada peserta didik, menumbuhkan motivasi internal dengan pembiasaan yang dilakukan sejak dini, serta mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan ataupun kesulitan. Adapun tolak ukur dari pelaksanaan aksi nyata ini antara lain terbentuknya suatu keyakinan kelas, guru dan murid konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas tersebut, sehingga tercipta suasana kelas yang lebih kondusif. Lini masa atau langkah-langkah dalam tindakan yang dilaksanakan pada aksi nyata ini antara lain, yang pertama, saya melakukan diseminasi atau pemaparan materi kepada kepala sekolah dan rekan guru di SDN 01 Gudang Manis. Yang kedua, menentukan jadwal pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, menanyakan ide peserta didik tentang keyakinan kelas sesuai dengan harapan mereka. Yang keempat, mengambil kesimpulan dari ide dan gagasan peserta didik tentang keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Yang kelima, guru dan peserta didik menuangkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dalam bentuk poster. Adapun dukungan yang saya butuhkan untuk mensukseskan penerapan budaya positif ini antara lain kolaborasi yang baik dari seluruh warga sekolah. Yang kedua, sumber daya lingkungan belajar, sarana dan prasarana sekolah dalam mendukung penerapan budaya positif. Sebelum pelaksanaan diseminasi, tentunya saya akan meminta izin kepada kepala sekolah tentang prosedur pelaksanaan kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan berkaitan dengan penerapan budaya positif.
Mari kita simak bersama tentang pelaksanaan diseminasi budaya positif di SDN 01 Medang Manis. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Oke, seperti kita ke murid-murid kita itu, mana semangatmu? Ini semangatku. Pak Eko makin semangat nih, tinggal semangat Pak Eko. Ya baik, saya mulai saja. Terima kasih sekali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat. Dalam rangka di sini saya akan mendiseminasikan apa yang sudah saya terima selama saya menjalani proses pendidikan guru penggerak kurang lebih selama 2 bulan ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Amin. Agar lebih bersemangat lagi, boleh minta tolong Bapak Ibu semuanya berdiri terlebih dahulu untuk selalu memupuk rasa nasionalisme kita. Kita awali terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, silakan duduk kembali. Saya ulangi sekali lagi. Sebelumnya terima kasih sekali kepada Ibu Wijaya Lindaria selaku Kepala Sekolah dari SDN 01 Medang Manis, dan Bapak Ibu guru semuanya serta karyawan-karyawati yang sudah menyempatkan waktunya untuk duduk bersama di sini untuk berdiskusi bersama. Jadi di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya itu menggurui atau bagaimana, mboten ya. Di sini konsepnya adalah kita sharing bersama sesuatu hal tentang budaya positif, di mana itu kita harus menerapkan setiap hari, setiap saat pada peserta didik kita dan pada warga sekolah yang ada di SDN 01 Medang Manis. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut lagi, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Bu Linda. Waktu
wabarakatuh. Saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keluarga besar SDN 01 Gunung Manis, Bapak Ibu yang ada di sini telah hadir dalam acara diseminasi kegiatan guru penggerak oleh Budian. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah kesehatan, kesempatan, kebaikan hingga siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama. Bukan Mbak Dian yang paling hebat, tidak, karena Mbak Dian yang ikut guru penggerak mendapatkan tugas ini, dia akan mengaturkan apa itu nanti budaya positif. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Mungkin sambutan saya ini tidak cukup panjang ataupun berlama-lama karena nanti akan diaturkan oleh Budian. Saya sendiri sebagai alumni dari guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar mengapresiasi apa yang telah akan Budian sampaikan nanti. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan pada anak-anak kita pada sekolah itu mungkin sudah mencakup apa yang akan disampaikan oleh Budian, karena istilahnya mungkin berbeda, tapi kita sudah melakukannya. Kita akan tahu lebih di sini, nanti kita akan sharing apa yang panjenengan sudah lakukan atau mungkin panjenengan belum paham. Nanti kita akan buka bersama, kita akan pelajari bersama, kita akan dalami bersama. Mudah-mudahan acara diseminasi hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita. Waktu dan tempat saya kembalikan sama Budian. Monggo dipersilakan dilanjutkan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Linda. Ini santai mawon nggih Bapak Ibu, mboten usah tegang-tegang, karena nanti kalau Bapak Ibu tegang saya juga semakin tegang. Saya bingung mau ngapain. Sambil gojekan mboten napa-napa, karena pada dasarnya kita sukanya gojekan. Seperti itu. Tadi, nah, sebelum kita memulai pada materi kita pada siang hari ini, bolehkah saya sedikit memberikan ice breaking? Boleh. Boleh minta tolong untuk berdiri lagi. Berdiri ya, kita main-main karena waktunya sudah siang ini, sudah baterainya sudah mulai lowbat. Jadi kita melakukan ice breaking seperti apa yang sudah kita lakukan kepada anak didik kita. Jadi saya mempunyai sebuah permainan yang namanya cek-cek boom. Sudah pernah mendengar itu cek-cek boom? Oh, baru saja, betul sekali. Cek-cek boom, langsung saja. Permainannya seperti ini. Ketika saya nanti mengatakan cek, itu berarti bertepuk. Bisa dicoba cek, cek. Nah, ketika boom, berarti kita hentakkan kaki kanan kita ke, ya, istilahnya seperti gedruk, tapi jangan gedruk 3 kali, karena nanti kalau gedruk 3 kali saya menghilang. Baik, sudah bisa ya? Coba cek dulu, cek sound. Cek, cek, boom. Cek, cek, boom, cek. Ini melatih konsentrasi, ya. Harus konsentrasi sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Siap nggih, Pak Bu? Oke. Yang pertama, cek boom boom cek. Ayo, sudah salah baru babak pertama. Cek boom boom cek, bukan cek cek boom cek. Yo, ulangi. Yang kedua, cek cek boom cek. Cek boom cek boom. Ayo, sampai salah aku. Sampai 1 kali lagi, cek cek boom cek boom boom. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih sekali. Kita biar tidak ngantuk nggih Bapak Ibu. Nah,
sekarang kita akan mulai saja berkaitan dengan budaya positif. Nanti kalau ngantuk tunjuk jari ya. Mohon maaf ini masih garingan karena telesanya baru UTW. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah tentang tujuan pendidikan. Saya paham, pasti Bapak Ibu di sini sudah memahami betul apa tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan yang sangat berjasa pada dunia pendidikan, beliau memaparkan bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita. Agar apa, Pak Bu? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini segala kodrat itu maksudnya apa? Peserta didik anak kita di rumah itu bahwasanya sudah memiliki dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu kita tidak bisa mengubahnya, karena itu berkaitan dengan bakat dan apa yang sudah dimiliki oleh anak didik kita sejak lahir. Dan kodrat zaman itu apa? Jadi kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat alamnya menuju ke kodrat zaman sesuai dengan zamannya sekarang. Kalau zamannya sekarang itu kan zamannya berwawasan global era 21. Baik, lanjut saja. Nah, di sini berdasarkan tujuan pendidikan tadi, lalu bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik? Karena tugas kita di sekolah itu adalah seorang pendidik. Tugas kita sesuai dengan tujuan tadi bagaimana? Sebagai seorang pendidik, peran kita adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Maksudnya di sini bukan dasarnya itu kita tidak bisa mengubah apa yang sudah dimiliki anak sejak lahir. Kalau bakat itu sudah ada sejak lahir, misalnya bakat menggambar atau bakat menyanyi itu dia sudah memiliki sejak lahir. Nah, tugas kita hanya menuntun dan mengarahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini proses pendidikan itu diibaratkan oleh 3 gambar ini. Yang pertama ada gambar apa itu, Pak Bu? Pak Tani, bukan Pak Bandi ya. Ini gambarnya petani. Kemudian yang kedua itu ada gambar sawah atau lahan sawah. Yang ketiga adalah padi. Lalu bagaimana hubungan ketiga ini dengan proses pendidikan, Pak Bu? Petaninya Pak Guru, betul sekali. Jadi kita sebagai pendidik itu kita berperan sebagai petani. Lalu sawahnya itu siapa, nggih? Apa? Siswa. Coba. Terus lalu kalau sawahnya itu siswa, padinya itu siapa? Oh iya, betul sekali. Sawahnya itu adalah sekolah dan padi itu adalah murid kita. Pupuknya itu nanti tugasnya ini Pak Petani yang berkumis ini. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa berperan sebagai petani. Kita bekerjanya di sawah menanam padi. Jadi bagaimana cara kita untuk merawat padi itu dari mulai istilahnya apa nggih? Benihnya itu ditandur, itu bagaimana nanti bisa menghasilkan padi yang unggul. Lah itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kita harus bagaimana caranya menggemburkan tanah, bagaimana di waktu kemarau harus bisa mengairi. Nah, itu tugas kita. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu ketika kita mengalami atau menghadapi siswa yang istilahnya di kelas hanya ngantuk saja atau rame saja, itu sama seperti petani menghadapi padi-padinya yang bermasalah. Kurang lebih seperti itu nggih gambarannya. Lanjut. Nah, di sini dalam proses menuntun peserta didik, seorang pendidik harus menciptakan budaya positif. Pasti Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan semuanya di kelas maupun di lingkungan sekolah secara luas. Budaya positif selalu kita terapkan mulai dari pertama itu anak-anak baru datang itu kita sudah menyiapkan pembiasaan 5S.
dari senyum, sapa, salam, sopan dan santun, kemudian juga ada pembiasaan murojaah, sholat duha. Itu tujuannya kemana? Tujuannya ya ini, ke budaya positif. Lanjut lagi. Nah, budaya positif itu apa Pak Bu? Budaya positif di sekolah itu adalah suatu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya agar apa? Agar peserta didik itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan sekarang itu, kata-kata yang paling belakang itu selalu melekat nggih, profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Religius, kemanusiaan, Iya betul, bernalar kritis, kemudian beriman, iya beriman dan bertakwa, kemudian apa lagi Pak Bu? Mandiri, gotong royong, kreatif, iya. Itu adalah tujuan dari pendidikan kita, dan yang ditekankan juga adalah pendidikan sekarang itu harus berpihak pada murid. Jadi bukan murid yang manut gurunya, tapi kita yang menyelami murid kita. Jadi seperti pesan seseorang sesepuh di dalam keluarga saya itu selalu berpesan kepada saya, menjadi guru itu tidaklah gampang. Kowe kudu iso menyelami muridmu. Karena apa? Seorang guru itu pernah menjadi murid, tapi murid belum pernah menjadi guru. Jadi sebagai seorang guru itu harus bagaimana caranya, kita harus bisa masuk ke dunia mereka. Jadi kalau mereka itu yang disuruh menyesuaikan kita, itu mungkin agak kesusahan, tidak sesuai dengan dunia mereka. Lanjut. Nah, konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau mengarah pada posisi kontrol guru, kemudian ada juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Agar apa? Agar peserta didik itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Saya yakin hampir seluruh jajaran sekolah itu sudah menerapkan ini semuanya. Tidak mungkin ada sekolah yang mengajarkan hal-hal negatif, tidak mungkin, karena orang tua itu menitipkan anaknya ke sekolah kepada guru-gurunya, itu pasti mereka itu harapannya anaknya itu menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, di sini ada perumpamaan. Perumpamaan sebuah perubahan paradigma dengan kegiatan kepalan tangan. Sambil kita bisa berimajinasi ya. Ada A dan B, itu kita bayangkan bahwa A itu adalah Anda atau diri kita, dan B itu adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian di dalam kertas tersebut dituliskan sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Kemudian tulisan tersebut kita genggam dengan erat dengan membuat sebuah kepalan. Lalu peran teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Dari perumpamaan A dan B ini tadi, kira-kira mana posisi kita sebagai seorang guru? Kita berada di posisi A atau B? Ya, betul sekali. Kita berada di posisi B. Karena kadang itu kita menyelami anak itu susah-susah gampang. Jadi harus pandai-pandai dalam membujuk, tapi jangan sampai mengancam atau menghardik ya, agar mereka itu bisa mengeluarkan
Misalnya saja ketika ada masalah, kita harus bagaimana caranya biar anak tersebut bisa menceritakan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Nah, di sini perubahan paradigma. Kalau dulu itu berkaitan dengan stimulus respon, kalau sekarang itu istilah bukannya adalah teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau dulu pada zaman stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada materi budaya positif ini saya sendiri jujur itu sangat tertampar dengan apa yang saya terima dari materi ini. Ternyata itu saya masih jauh sekali dari penerapan budaya positif. Apa yang saya terangkan untuk murid-murid saya itu ternyata masih banyak yang salah, Pak Bu. Contohnya di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pun juga saya sering menerapkan itu. Karpe itu kita itu murid kita ya kan melu-melu kaya sing dikarepne guru. Padahal tidak seperti itu. Kita itu seharusnya itu yang harus memahami mereka. Nah, kita ikut ke mereka. Maka kurang lebih seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan sesuatu yang salah, itu selalu dicap itu tidak benar dan itu buruk. Padahal tidak sepenuhnya itu buruk. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha, yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pendapat kita dengan pendapat orang lain itu berbeda. Kita tidak bisa, semua orang itu harus berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa. Karena masing-masing orang itu memiliki ide dan gagasan sendiri. Sama dengan murid kita. Kadang murid kita sinau kok kalian glosor lah, dia lebih nyamannya seperti itu. Maka dari itu kenapa sekarang diterapkan pembelajaran merdeka. Jadi senyamannya mereka, bahagianya mereka, yang penting pembelajaran itu masuk. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini sepertinya kayak didongengke. Terus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak, gagal ini saya juga masih sering melakukan hal seperti ini. Ketika kita membujuk 1-2 kali, nah kadang itu unsur pemaksaan itu pasti ada. Di rumah pun ibu-ibu itu kebanyakan ya, pasti sering melakukan hal seperti ini. Memang sulit sekali ya. Ini menerapkan teori kontrol itu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus menciptakan pilihan. Jadi jangan memaksa. Terus ini tadi model berpikir menang atau kalah itu coba kita hilangkan sedikit demi sedikit. Model pikirnya itu kita ubah menjadi semuanya itu menang, tidak ada sesuatu hal yang salah. Hal yang salah itu bisa diluruskan, bisa dibenarkan. Lalu lanjut ke disiplin positif. Yang namanya disiplin positif bedanya apa dengan disiplin? Kalau disiplin positif itu kita lebih mengarahnya ke sikap disiplinnya itu sesuai dengan kesadaran anak. Jadi kita tidak perlu ngoprak-oprak. Yang harus kita tanamkan itu ini, misal datang ke sekolah itu tidak terlambat, itu bukan karena takut, karena peraturan atau bagaimana, ya karena dia memiliki tanggung jawab yang penuh sebagai seorang murid. Itu datangnya harus jam 7 kurang. Dia sudah memiliki kesadaran yang tinggi ketika mendapatkan tugas yang harus dikerjakan, tidak harus dioprak-oprak bapak ibunya di rumah. Lalu yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu memiliki 5. Sebentar. Bu Dewi boleh minta tolong langsung sekalian dibawa ke sini nggak apa-apa. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama
bisa bertahan hidup dengan makan, minum, dan lain sebagainya. Dan juga kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang atau tidak diterima di suatu kelompok, itu rasanya tidak enak, seperti tidak dihargai. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini maksudnya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam memeluk agama, dan lain sebagainya. Atau kesenangan, hidup itu harus senang, tidak boleh susah. Dan penguasaan, kadang kita juga harus memiliki power, apalagi sebagai seorang guru ya, kita harus memiliki power dalam memimpin anak didik kita. Monggo Pak Bu, biar tidak mengantuk. Bisa disambi, tapi belum hujan, jadi airnya belum itu. Karena tadi mendadak disko. Nah, selanjutnya adalah lanjutkan bisa sambil disambi, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu pada dasarnya menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul sekali. Kadang kita termotivasi itu agar tidak mendapat hukuman. Aku tak teko dhisik dhewe ben ora dihukum ngubengi halaman. Misalnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak menjadi anak yang rajin agar mendapatkan bintang di kelas atau agar mendapatkan nilai plus di kelas. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tadi ya, dari ketiga teori tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu maksudnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Monggo Bu, Pinara, di depan masih kosong. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini yang sangat menarik sekali yang saya pelajari ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, teman. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Coba kira-kira mana yang sudah kita terapkan ketika kita menjadi seorang guru? Kita coba. Kalau saya sendiri jujur, 1, sering. 3, sering. 2, kadang-kadang. 4, kadang-kadang. 5, OTW. Karena ternyata selama ini yang seharusnya tidak kita lakukan itu ternyata kita lakukan setiap hari. Dan saya sangat tertampar sekali pada bagian ini ya. Karena pada saat kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu ternyata bukan solusi yang kita dapatkan. Solusinya itu hanya sekejap saja. Tetapi efeknya ternyata anak itu justru menjadi pendendam. Nah, di kemudian hari itu dia tidak akan terlupakan. Wah, guru lain sing diimben kerepe hukum aku kon nulis 2 kali lipat. Sing biasanya kan sing marai aku. Nah itu, kamu yang bersalah di sini dan lain sebagainya. Kita belajar bersama-sama untuk menuju posisi manajer ya, Pak Bu. Nah, di sini ada beberapa pernyataan tindakan guru. Nah, kita berdiskusi bersama ya, sambil ngemil enggak apa-apa. Kita memilih dari pernyataan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Saya juga pernah melakukan ini, Pak Bu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Ya, kita hukuman, kita keep dulu ya jawabannya ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita tahan dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi karena suatu kesalahan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke, ada hukuman, ada konsekuensi. Tahan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya Pak Eko ini. Apa ini? Oke, kita lihat ya. Ya. Nah, ini tuh saya yang masih harus banyak belajar ini membersihkan tumpahan air. Sering sekali saya di rumah itu mendapati anak saya tidak sengaja menumpahkan air. Jadi itu dalam hati tidak ingin memarahi, tapi secara refleks itu mesti piye toh kok iso toh? Padahal tidak harus seperti itu. Ayo dibersihkan. Harusnya yang kita keluarkan itu ayo ambil tisu dibersihkan dan lain sebagainya, bukan mendoktrin dulu. Polanya piye toh kok iso kaya ngono. Nah, harusnya bukan hukuman yang kita lontarkan pertama kali, tetapi harusnya adalah konsekuensi. Betul ya? Yang pertama hukuman, kedua juga hukuman lagi, yang keempat konsekuensi, dan yang terakhir juga adalah merupakan konsekuensi. Nah, ini tadi berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Tidak terlihat ya? Terlalu kecil. Tapi tidak terbaca. Saya bacakan saja Bu. Nah, contoh dari penghukum itu misalnya apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Contoh dari pembuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa bla 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 dan lain sebagainya. Kalau posisi sebagai teman itu contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus sebagai pemantau itu kita bisa menghitung dan mengukur. Kalau contohnya sebagai manajer itu sebelum kita menyalahkan atau menanyakan apa itu kita mengajukan beberapa pertanyaan kenapa si A itu melakukan perbuatan tersebut. Sudah berapa menit tadi? 20 ya. Yang selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya kita sudah membuatnya ketika pada awal pembelajaran pada tahun ajaran baru itu, tetapi kata-katanya istilahnya yang berbeda sebagai peraturan. Terus bedanya apa keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan itu ada hanya tertempel, penerapannya kurang konsisten. Kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita melakukan penawaran kepada anak didik kita. Jadi kita tawarkan keyakinan kelas apa yang seharusnya kita buat di kelas kita anak-anak. Jadi bukan dari kita. Peraturan kelas 5 misalnya A, B, C, D. Nah itu kesannya itu peraturan itu kesannya terasa berat. Tapi kalau kita menggunakan istilah keyakinan kelas, kita buat bersama, terus kita sepakati bersama, itu anak-anak menjalankannya juga lebih enak. Kalau mereka nanti akan sadar sendiri ketika melakukan kesalahan, oh aku melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini ya untuk panduan pembuatan keyakinan kelas. Nanti saya share saja. Nah, di sini yang penting, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa
kenapa harus keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik anak didik kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih ke menggerakkan, bukan hanya mengikuti, bukan hanya istilahnya melebur kewajiban, tetapi benar-benar tergerak karena dia merasa bahwa itu adalah kesalahan. Berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kita bahas bersama dan sudah kita diskusikan bagaimana tadi kita mengubah sebuah peraturan menjadi suatu keyakinan kelas agar apa? Agar anak-anak itu lebih meyakini dan menyadari hal tersebut sebagai keyakinan mereka, sehingga mereka itu bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran. Di sini saya memiliki contoh pada saat saya membentuk atau menerapkan pembentukan keyakinan kelas di kelas 5. Mari kita saksikan bersama, nanti menjadi bahan untuk diskusi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Dava, boleh minta tolong, nggak boleh seperti itu, oke? Oke, menjaga kebersihan bersama-sama. Terus tadi nomor 5, yuk Kela yuk. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tadi apa berarti? Membuang sampah. Ya, akan ditulis. Nanti nomor 5. Nanti dari keyakinan kelas yang sudah kita buat nanti, kita akan membuat poster yang berisi
Itu yang pertama itu kita membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu ada di dalam lingkup keyakinan kelas. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, berarti kita sudah membuat lingkungan positif. Ketika kita sudah menerapkan lingkungan positif, berarti kita sudah mengimplementasikan apa itu yang dinamakan budaya positif. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini juga istilah ini baru saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan PGB. Sebelumnya saya juga nggak tahu apa itu segitiga restitusi, walaupun sebenarnya kita semuanya itu sudah melakukan dan menerapkan itu di dalam kelas. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi segitiga restitusi itu seperti ini. Dalam mengatasi permasalahan, itu yang harus kita lakukan pertama itu adalah menstabilkan identitas. Contohnya, kemarin itu saya menerapkan bermain peran dengan anak-anak ketika ada kasus anak-anak marah karena temannya mencontek pekerjaannya. Jadi kalau kita menerapkan tahapan segitiga restitusi, di tahap menstabilkan identitas itu kita tanya baik-baik kepada anak tersebut apa yang sudah dilakukan si A tersebut. Jadi tidak langsung menyalahkan, apalagi penghukum tadi ya. Jadi kita tanyakan baik-baik apakah benar tadi Mbak A melakukan ini. Terus setelah itu validasi tindakan yang salah. Terus kita pancing dia untuk melontarkan apa yang sudah dilakukan, perbuatan apa yang sudah dilakukan. Lalu menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Nanti selebihnya bisa saya share. Nah, ini guys, contohnya menstabilkan identitas itu dengan cara bagaimana? Berbuat, kita melontarkan kata-kata ini memang menerapkannya agak susah guys, tapi secara pelan-pelan kita belajar bersama-sama. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita tidak mendoktrin kalau perbuatan salah itu hal yang sangat buruk, itu tidak. Karena orang melakukan kesalahan itu tadi pasti ada sebabnya. Tidak mungkin kok ujuk-ujuk kok pengen melakukan hal yang tidak baik, itu pasti ada sebabnya. Nah, kita coba menggali apa sebab dari dia melakukan kesalahan tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga atau ibu juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan segitiga restitusi, itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, restitusi itu kita terapkan, kita gunakan itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk melatih siswa itu agar belajar dari kesalahan, sehingga di keesokan harinya mereka tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi diharapkan dengan segitiga restitusi itu kita bisa memperbaiki hubungan, baik dari hubungan kita dari siswa ke guru ataupun hubungan dari siswa yang bermasalah atau memiliki kasus tersebut. Yang ketiga yang kita lakukan yaitu kita melakukan penawaran. Contohnya tadi, penawarannya apa? Kita tawarkan, coba biar besok tidak terlambat lagi atau bisa datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira apa yang seharusnya anak Ananda lakukan? Jadi kita bukan memaksa, tetapi biar dia itu yang mengeluarkan kiat-kiat apa yang seharusnya dia lakukan biar besok tidak melanggar keyakinan kelas. Jadi kita yang menanya ke mereka, bukan kita yang mengeluarkan peraturan
peraturan-peraturan tersebut. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Agar apa? Agar tadi muncul kesadaran diri siswa untuk tidak melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, restitusi itu ya, restitusi diri adalah cara mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita membangun karakter mereka agar terbangun karakter-karakter budaya positif. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi sebagai seorang guru itu kita harus solutif dengan apa? Salah satunya dengan menerapkan restitusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada rasa minder lagi, tidak ada rasa takut, dan juga tidak ada rasa dendam. Karena kita mengatasi permasalahannya itu tidak langsung di depan teman-temannya. Tadi kenapa kamu melakukan ini? Tidak. Kita panggil, kita ngobrol, duduk berdua, kita tanya apa yang tadi sudah dilakukan, lalu apa saja tadi yang kamu lakukan, terus seharusnya bagaimana, mencari solusi bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, saya memiliki secuplik contoh dari 2 kasus yang terjadi di kelas saya dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi kemarin itu saya bermain peran dengan anak-anak dalam memerankan segitiga restitusi. Dengan harapannya apa? Agar anak itu juga tahu, oh ketika ada permasalahan itu seharusnya diatasinya dengan seperti ini. Mari kita saksikan bersama untuk bahan diskusi selanjutnya. Mari kita simak tentang kasus 1. Novalia merupakan peserta didik kelas 5 di SD Negeri 01 Gunung Manis. Novalia marah dan merasa kesal ketika Salsa, salah satu temannya, mencontek pekerjaannya. Novalia marah hingga menggebrak meja dan mendorong tubuh Salsa. Salsa, kenapa kamu nyontek aku? Kerjain sendiri. Baik anak-anak, waktunya tinggal 10 menit lagi. Yang belum selesai segera diselesaikan. Salsa, kenapa kamu ambil buku aku? Kerjain sendiri. Aku udah susah-susah kerjain, kamu tinggal nyontek. Emang kenapa? Dasar pelit. Apa kamu bilang? Emang jawabanmu benar semua? Kamu berani sama aku? Berani? Ayo sini. Ayo. Berdasarkan pada kasus 1 tersebut, sebagai seorang guru, bagaimana penyelesaian permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi? Novalia tahu tidak kenapa dipanggil Budian ke sini? Tadi Budian mendengar katanya Novalia bertengkar dengan Salsa. Coba jelaskan ke Budian, kenapa tadi Novalia bertengkar dengan Salsa? Tapi saya kesal Bu, tadi pas ngerjain soal matematika Salsa nyontek terus, dia nggak mau mikir sendiri. Oh, jadi seperti itu. Tadi waktu ulangan matematika Salsa mencontek pekerjaan kamu. Baiklah, tidak apa-apa. Wajar kalau Novalia kesal. Misalkan Budian berada di posisi Novalia, pasti Budian juga akan merasa kesal. Karena kita sudah capek-capek berpikir ya, tetapi teman kita tinggal menulis jawaban kita. Lalu, apa tadi yang dilakukan Novalia ke Salsa? Tapi saya nggak sengaja mengedor meja Salsa dan mendorong tubuh Salsa. Jadi sampai menggedor meja dan mendorong tubuh Salsa.
Menurut Novalia, tindakan Novalia tersebut melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Keyakinan kelas apa coba yang sudah dilanggar Novalia? Berarti saya kurang sabar sama teman. Terus apa lagi coba kira-kira? Kita seharusnya apa dengan teman? Harus saling apa? Saling menghormati. Iya, seharusnya kita saling menghormati. Coba besok lagi nih, kalau ada teman kita yang mencontek, kalau Novalia mengerjakan soal terus ada teman yang mencontek, apa yang harus dilakukan Novalia? Nah, nanti kalau ada teman yang menyontek, Diingatkan secara bagaimana coba? cara baik-baik. Terus harus pakai marah-marah atau tidak? Tidak. Iya, betul sekali. Jadi nanti kalau ada teman yang mencontek, kita ingatkan secara baik-baik, tidak perlu dengan marah. Lalu Novalia boleh melaporkan kepada Bu Guru. Nanti biar Bu Guru yang mengatasi dan mengingatkan teman yang mencontek. Seperti itu ya Novalia ya. Tidak boleh diulangi lagi ya. Terima kasih Novalia. Silakan kembali ke kelas. Tadi kita sudah menyimak tentang kasus 1 dan bagaimana penyelesaian permasalahannya dengan segitiga restitusi beserta dengan tanggapan siswa setelah diajak berdiskusi dengan segitiga restitusi. Sekarang kita akan masuk ke kasus yang kedua. Pada kasus 2, salah satu murid kelas 5 di SDN 01 Gunung Manis yang bernama Tata dalam 1 minggu ini sudah 2 kali terlambat ke sekolah. Ketika ditanya kenapa dia terlambat ke sekolah, dia menjawab karena bangun kesiangan, tidur terlalu larut malam karena bermain HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terlambat. Ya, silakan masuk dulu. Setelah kita menyimak permasalahan pada kasus yang kedua, sebagai seorang guru, bagaimana penyelesaian permasalahan kasus tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi? Halo Tata. Kenapa kau tidak? Kenapa dipanggil Budian di sini? Tadi pagi Tata berangkat ke sekolahnya terlambat ya? Coba bisa dijelaskan ke Budian, kenapa tadi terlambat? Oh, jadi tadi malam kamu main HP sampai malam. Terus tidurnya jam berapa? Jam 1 baru tidur? Wah, wajar. Budian saja kalau tidurnya itu malam lebih dari jam 12, pasti bangunnya nanti juga kesiangan. Coba menurut Tata, karena tadi Tata berangkat ke sekolah, Tata sudah melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Ya, Coba keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Tata? saya tidak disiplin dan tidak Iya, tidak disiplinnya karena apa? Tidak menaati. menaati peraturan sekolah. Iya, tidak menaati peraturan sekolah. Seharusnya kita sampai di sekolah itu pukul berapa? Iya, karena kita ada pembiasaan sholat duha dan bacaan pagi. Jadi seharusnya sampai di sekolah itu sebelum pukul 7. Iya, coba besok biar Tata tidak terlambat lagi ke sekolahnya, apa yang harus dilakukan Tata? Tidak memenuhi larut malam. Iya. Dia bangunnya tidak kesiangan. Betul sekali Tata. Jadi besok boleh main HP
istirahat ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Nah, ini tinggal sedikit lagi Pak Beb, harap tenang. Menanyakan keyakinan, kemudian yang pada saat menanyakan keyakinan itu kata-katanya hatinya mungkin yang tidak tenang. Guru berkata, misalnya tindakan apa yang kita lakukan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika anak didik kita melanggar sesuatu itu kita tanya, kira-kira yang kamu lakukan tadi sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat atau tidak. Nah, biar dia sendiri yang menjawab, ya Bu, coba keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Terus dia menjawab, yang ini Bu. Nah, untuk kedepannya lagi biar kamu tidak melanggar, apa yang harus kamu lakukan. Jadi biar anak itu yang menemukan solusinya sendiri. Terus tugas kita itu menuntun, mengarahkan. Dan kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya terima kasih. Nah, terima kasih sekali ya Bapak Ibu semuanya atas waktu yang sudah disempatkan di sisi kesibukan Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan tadi memberikan manfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Terus sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi? Iya, oke, monggo Bu. Mungkin ini Bu, teman-teman atau yang lain itu mau tahu kayak yang panjenengan bilang tadi, keyakinan kelas dengan kata-kata yang klasikal, yang lebih ke umum, yang mengarah kepada nilai dan norma atau sesuatu yang tidak terlalu spesifik seperti itu. Mungkin kata-katanya lebih apa? Misalkan dilarang atau mungkin tidak diperbolehkan menggunakan kata dilarang ya. Dalam keyakinan kelas mungkin ada kata yang spesifik, menghargai teman yang berada di kelas atau menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak dalam menjaga kebersihan kelas itu ada beberapa tindakan yang mungkin tidak tertuliskan, tapi kesepakatannya adalah sebagai menjaga kebersihan kelas, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain yang panjenengan bisa aturkan atau lebih contoh konkret kata-katanya seperti apa begitu. Terima kasih Bu Linda atas masukannya. Oke, itu juga yang saya dapatkan ketika saya mengikuti proses ini ya. Dalam membuat keyakinan kelas itu diusahakan kita jangan menggunakan kalimat negatif. Kan biasanya kalau di peraturan itu kadang tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, itu kalau kita ubah menjadi kalimat positif itu kira-kira kata lain yang bisa mencakup itu apa nih? Pak Eko coba tidak terlambat ke sekolah. Itu kalau kita ubah menggunakan kalimat positif, kira-kira kata apa yang bisa kita pakai untuk menggantikannya? Bukan sih? Nah, betul sekali. Ya, daripada kita menggunakan kata-kata tidak boleh terlambat, tidak itu kalau saya sendiri, anak saya sendiri, anak yang kecil itu, kalau kita tidak itu justru dia itu rasa ingin tahunya tinggi. Ngapa kok tidak boleh lah, malah dicedai. Malah dia itu pengen melakukan. Nah, kalau kita ganti dengan datang ke sekolah tepat waktu atau hadir ke sekolah tepat waktu, nah itu lebih apa ya, yang masuk ke hati anak-anak itu lebih dalam, lebih bisa dicerna. Terus contoh lagi, tidak mengejek, tidak boleh mengejek teman. Itu kan berarti apa? Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, ini kita menghargai sesama teman. Daripada kita menggunakan kata-kata tidak boleh mengejek, itu kita gunakan keyakinan kelasnya itu menghargai sesama teman.
Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah. Nah, itu dia yang harus kita perbaiki. Ketika kita mengingatkan anak itu juga mulai kita ubah. Tidak boleh buang sembarangan. Ayo tolong. Nah, ini juga penerapan kata tolong, terima kasih itu juga mulai kita selipkan di setiap hal kecil apapun. Contohnya tadi kita mau menyuruh membuang sampah itu kan, daripada tidak boleh membuang sampah di situ, kita ganti kata-katanya. Tolong, ayo tolong buang sampah pada tempatnya. Tolong anak-anak duduk. Daripada rame-rame, ayo tolong duduk yang bagus. Nah, itu kan sudah menerapkan kata-kata positif. Kurang lebih seperti itu, nggih. Sudah saja, nggih. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi bersama dalam rangka diseminasi budaya positif. Di sini saya hanya diberikan amanah untuk menularkan atau untuk memberikan apa yang sudah saya pelajari. Tujuannya untuk apa, nggih? Yaitu tadi menerapkan budaya positif, dan saya juga dipesani untuk apa? Memotivasi teman-teman yang lain, ayo ikut guru bergerak, biar kita bergeraknya itu lebih susah. Karena memang dari awal saya sendiri itu mengikuti ini tuh di awal itu sudah pesimis, apa saya bisa. Di awal saja saya sudah ingin mengundurkan diri secara terhormat. Tetapi ternyata setelah saya masuk ke dalamnya, itu hal positif yang saya dapatkan itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman bilang tugasnya oke, gini-gini, itu tinggal kita yang menyikapinya bagaimana. Kalau ketika kita mendapat tugas keindahan digarap itu juga tidak keteteran. Tetapi ya karena itu tadi, karena tugas kita itu tidak hanya mengerjakan tugas tersebut, kita juga punya tugas utama di sekolah itu mendidik anak-anak. Jadi kelihatannya itu rempong, tapi sejujurnya tidak serempong yang dibayangkan, dan tugasnya itu tidak serumit yang kita bayangkan. Ngoten nggih. Ini sudah saya sampaikan semuanya. Apabila banyak kata-kata atau apapun yang kurang berkenan dipenggalih Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan aksi nyata berkaitan dengan penerapan budaya positif di SDN 01 Gondang Manis. Jalan-jalan ke pasar raya, tidak lupa membeli nasi. Cukup sekian aksi nyata dari saya. Terima kasih dan semoga menginspirasi. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.